Izinkan kami untuk menyampaikan informasi sepekan. Mari Teens mengikuti ibadah Eternity Teens pada hari Sabtu 11 April 2026 jam 15.00 di ruang sekolah minggu. Ibadah Raya tanggal 12 April 2026 di Gedung Centraland lantai UG jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Stephen Lim disertai dengan Sunday School di jam yang sama di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, bisa memberikannya di kotak-kotak persembahan yang tersedia di gereja maupun scan kris yang tertera di bawah ini. Untuk jemaat yang memiliki pertanyaan sekitar gereja, bisa menghubungi WhatsApp channel yang tertera di bawah ini. Jangan lupa jemaat untuk mengikuti sosial media gereja yang tertera di bawah ini. Saya memiliki ayat pegangan untuk minggu ini yang akan saya bacakan dalam dua bahasa. Saya akan bacakan dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 约翰福音11章25到26节，耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活。凡活着信我的人，必永远不死。” 你信这话吗? Diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25 hingga 26. Demikian kata Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bagi jemaat yang ingin mendapatkan ayat pegangan seperti ini maupun informasi tentang gereja, bisa mengikuti WhatsApp channel yang tertera di bawah ini. One vision, one heart for harvesting. Tuhan Yesus memberkati. Tadi waktu lagu pertama dinyanyikan oleh worship leader dan singer, itu lagu cepet loh. Lagu lama yang energik. Bawa Tuhan juga, gitu kan lagunya. Gunung batuku. Coba, bawa Tuhan juga. Kota bentengku. Bawa Tuhan juga. Bisa? Penolongku. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Bapak Ibu, waktu dia nyanyi begitu, saya bisa netesin air mata. Tahu nggak kenapa? Karena saya penuh ucapan syukur hari ini, ibadah hari ini. Ketika saya lihat di pemusik, ada pemain baru. Itu yang ngedrum tuh baru. Berikan tepuk tangan dulu. Yang ngedrum itu jemaat yang rindu melayani. Terus saya nengok, belum lagi ada drama. Meskipun suaranya tadi nggak jelas ya. Ya, umi-umi begitu ya. Tapi itu immediately mereka buat. Sudah salibnya mendul-mendul begitu. Aduh, salibnya medeni Bapak Ibu tadi doing begitu. Tapi itu itu anak-anak yang dulunya nggak pelayanan, sekarang pelayanan. Belum lagi berdiri di sini worship leader, singernya itu ada Ica. Saya nangis tadi, saya nangis sama Tuhan. Makasih ya Tuhan. Memang gereja ini masih belajar semua. Tapi satu hal, saya doa dengan nama-nama itu. Dan nama-nama itu hari ini melayani Tuhan. Saya doakan satu persatu nama-nama itu. Dan hari ini nama-nama itu mulai naik. Melayani Tuhan. Itu kebanggaan, kebahagiaan buat saya, saudaraku. Maka saya percaya Bapak Ibu, ada kuasa doa. Amin. Doa orang benar, Tuhan akan dengarkan itu. Dan besar kuasanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Aduh, saya mulai malah nangis Bapak Ibu. Tapi tadi saya nangis betul.
Ya, gereja ini bukan gereja yang ini masih 4 tahun, saudaraku. Orang-orangnya masih belum banyak, belum full, belum penuh tenaga ahlinya untuk membantu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini semuanya berjalan baik. Itu karena kasih karunia Tuhan dan karena kerinduan kalian belajar bersama melayani Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tadi yang ada teens, ada youth, teens kids, teens apa youth itu? Youth ya. Didukung. Anak-anaknya didukung. Tadi ada yang main keyboard, anak teens. Anak saya Jaden gitar-gitar, padahal gitarnya di rumah itu jadi kayak Roma Irama. Saya sudah ribut terus Bapak Ibu. Kamu itu pegang gitar terus. Ternyata dia mau siapin ini, saya nggak tahu. Gejreng. Terus setiap kali ada waktu kok dia gini terus. Ternyata dia mau gitarin ini. Tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dari kekurangan orang, dari kekurangan tenaga. Tapi semua dari lahir timbul rindu melayani Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yuk untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hari ini hari Jumat Agung. Jumat Agung itu bukan hanya peristiwa historis tahunan, saudaraku. Tapi Jumat Agung itu adalah inti atau pusat dari karya keselamatan Allah. Di dalam kematian Yesus Kristus terjadi sebuah tindakan ilahi yang radikal, saudaraku. Allah sendiri, Bapa sendiri di dalam dan melalui Kristus masuk ke dalam realitas dosa yang kita miliki ini untuk menghancurkan kuasa dosa dari dalam diri kita. Maka secara teologis saudaraku, dosa bukan sekedar pelanggaran moral, tetapi sebuah kuasa, power yang secara seringkali tidak kita rasakan, tidak kita pahami, tetapi itu membelenggu, memperbudak naluri manusia. Kalau boleh saya gambarkan begini saudaraku. Semua umat manusia dengan kesadarannya di Taman Eden, umat manusia zaman itu Adam dan Hawa dengan kesadarannya, dengan dia mengenal Allah Bapanya, Sang Penciptanya, hari itu dengan kesadarannya, dengan logiknya, dengan kesadaran penuhnya, dia berusaha untuk tidak mentaati Bapa. Boleh saya katakan begini, dengan kesadaran manusia itu sendiri, dia masuk ke dalam penjara atau perangkap iblis dan dia menguncinya di dalam. Paham gak Bapak Ibu? Maka kalau firman Tuhan berkata begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu artinya apa? Seperti dulu nenek moyangmu Adam dan Hawa itu dengan segala logika, kesadaran, pemahamannya dia sadar, dia memilih untuk memberontak kepada Allahnya dan memilih untuk masuk mengurung dirinya di dalam perbudakan iblis. Maka mulai hari ini saudaraku, kita mulai mengerti bahwa tidak ada yang bisa membuka kunci gembok ini selain pribadi Allah itu sendiri. Paham saudaraku? Paham saudaraku? Ini tidak gampang. Sampai di sini dulu, nanti akan saya lanjutkan pemahaman selanjutnya. Maka ada power, ada kuasa yang mengunci, mengurung jiwa manusia di dalam perbudakan iblis itu. Karena manusia bukan hanya berdosa, tetapi berada di dalam dominasi dosa, di dalam dominasi, di dalam covering iblis yang tidak bisa keluar, terkungkung di dalamnya. Maka dari itu, solusi Allah bukan sekedar pengampunan legal, tetapi pembebasan keberadaan manusia di dalam kesadarannya untuk dia bisa memilih Tuhan dengan sadar, dengan logika, dengan akal budinya, dengan cintanya, dengan hatinya, dengan keseluruhan hidupnya. Itu yang sedang diperjuangkan sebetulnya. Maka saya ngomong dulu ini, tidak semua orang Kristen bisa mencapai keselamatan yang utuh suatu hari nanti. Ini harus digarisbawahi. Karena banyak manusia yang masih yang namanya Kristen, termasuk pendeta kayak saya pun
masih mengurung dirinya dengan kesadarannya, mengunci gembok itu dan masuk di dalam perangkap iblis sampai mati. Maka solusi Allah memberikan pembebasan ontologis, keberadaan manusia itu dibebaskan. Dengan cara apa? Perubahan natur. Artinya apa, pastor? Perubahan pola berpikir, pola berkehendak. Sampai status keberadaan manusia itu benar-benar dimiliki Allah. Dari dalam penjara itu keluar, pindah ke kawasan Allah. Jumat Agung itu untuk itu sebetulnya. Anda jadi Kristen itu untuk itu sebetulnya. Tetapi fakta yang boleh saya ajukan di dalam pengamatan saya sebagai pembawa firman, saudaraku, banyak orang Kristen yang tidak ada perjuangan untuk ke sana. Di kayu salib Yesus bertindak sebagai pengganti, saudaraku. Sekaligus sebagai perwakilan kita. Amin. Betul ya? Pengganti dan perwakilan kita. Dia memikul murka Allah terhadap dosa-dosa manusia. Sekaligus dia membebaskan manusia dari redemption, dari kuasa dosa. Ini saya ambil dari renungan pagi yang saya berikan di WhatsApp channel gereja kita. Bapak Ibu bisa lihat itu kutipan dari khotbah saya sebetulnya. Saya akan ambil hari ini dalam Roma 6. Roma 6 ayat 4 sampai 5 tertulis begini. Dengarkan baik-baik, bisa tampilin. Bapak Ibu jangan ngantuk di sini, dengerin sampai selesai khotbah ini karena ini cukup padat. Roma 6 ayat 4 sampai 5 tertulis begini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang kelima dikatakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jangan ditutup ini, biarin. Orang yang sudah berani ambil komitmen, aku mau dibaptis. Makanya kalau di gereja ini tidak boleh sembarangan Bapak Ibu. Ada beberapa cara gereja yang pokoknya cebur dulu baru nanti disekolahin, diajarin, dikasih bimbingan. Tapi saya tidak. Saya bukan cari quantity kamu nyemplung. Tapi saya cari quality orang yang mau nyemplung itu sudah dengan keberadaan ontologisnya. Benar-benar aku mau keluar dari gembok ini dan aku mau ke sana. Paham gak saudaraku? Karena banyak orang yang dicemplungin dan dia tidak sadar bahwa dia harus membuka gembok dan keluar ke sana. Loh, Anda dengar khotbah-khotbah begini tiap hari loh. Renungan pagi ya terus dihajar, belum renungan tertulis, itu kan beda isinya. Belum tertulis, belum hari Rabu ibadah suara kebenaran, belum Minggu, belum terus didikan-didikan ini dan itu. Tapi masih belum juga ada orang yang tidak berubah. Kenapa saudaraku? Karena kehidupan baru itu tidak bisa mistis. Kehidupan baru itu tidak bisa adikodrati. Tetapi kehidupan baru itu terjadi dan berlangsung kalau orang itu berkomitmen. Berjuang dengan tekad bulat. Aku mau meninggalkan cara hidupku yang lama. Berkomitmen untuk berjuang. Komitmen berjuang. 1, 2, 3. Komitmen ulang kurang kencang. Komitmen berjuang. Berjuang apa? Meninggalkan manusia lama. Kemudian perjuangan itu dilanjutkan mengenakan manusia baru.
terus menerus diperbarui, terus menerus. Kalau lihat orang jelek, jangan lihat jeleknya, lihat ke kiri dikit, lihat bagusnya orang itu. Belajar. Maka terkait dengan hal ini Paulus juga mengatakan agar kita sendiri menanggalkan manusia lama kita dalam Efesus 4. Bukan Tuhan yang menanggalkan, kita yang menanggalkan. Roh Kudus akan menolong kita, saudaraku, untuk melakukan ini. Tapi bertahap prosesnya. Dalam perjalanan waktu, tambah matang usiamu, tambah semakin berjuang. Karena itu bukan sesuatu yang instan. Bukan sekejap, bukan otomatis Anda dengar khotbah dari saya, pulang Anda langsung berubah. Nggak bisa. Itu butuh tahunan, puluhan tahun, bahkan sampai kau menutup mata untuk kau berubah. Karena kadang manusia lama itu menyelinap seperti di bawah sekam hati kita. Nggak ketahuan. Nanti ketika kesenggol baru itu keluar. Kayak Casper. Tahu Casper? Hantu botak itu. Yang di kartun itu. Tiba-tiba melayang keluar. Ternyata. Kita akan belajar Roma 6 hari ini ya. Sepanjang hidup kita adalah perjalanan perjuangan untuk terus-menerus mengalami metamorfosis. Apa goalnya? Dari manusia yang memberontak kepada Allahnya di sini. Yesus sudah buka itu gemboknya. Kalau enggak Yesus mati di kayu salib, gembok itu enggak kebuka. Sekarang pintu udah dibuka. Tinggal manusia mau keluar enggak ke situ dan ke situ. Tapi banyak orang Kristen yang masih di sini. Enak di sini, enak di Mesir. Kenapa kau bawa aku keluar Musa? Kau mau bawa aku mati di padang gurun ya? Di Mesir lebih nikmat. Dosa nikmat gak? Duh, gak pernah ngicipi dosa di sini. Semua orang suci hari ini. Hah? Dosa nikmat gak? Nikmat. Enak dosa apa enggak? Kan kadang seringkali daging kita, udahlah. Belum tua, gak mungkin mati Stephen. Kalau enggak setan ngomongnya begini. Sekali lagi. Itu setan tuh paling pintar loh. Mesti ngomongnya gitu. Sekali lagi. Hari ini last terakhir. Sekali lagi. Udah terakhir ini. Kita lakuin. Besok ada sekali lagi. Lama-lama saudaraku kita nggak bisa keluar. Pintu udah dibuka. Iya tapi enak di sini. Ngapain ke situ? Suruh mati. Wah repot itu ikut Yesus, repot. Makanya Kristen yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan dikemas oleh iblis, dirasuki oleh iblis. Masih di penjara iblis, tapi seakan-akan di dalam Tuhan. Dan itu banyak. Maka sebagai orang percaya kau harus mulai mengerti resiko sebagai orang percaya yang mengaku menerima Yesus sebagai juru selamat. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti masuk dalam kematian bersama dengan Dia. Supaya kita juga mengalami kebangkitan dalam hidup yang baru. Poin pertama tampilin. Hidup baru artinya perubahan seluruh perilakumu dalam segala hal. Anda yang tahu ditekukan mana karaktermu, kelakuanmu yang belum mati dan masih hidup untuk daging. Anda yang tahu. Dimulai dari sikap batiniah, kemudian akan memancar atau terekspresi dalam semua tindakanmu yang terlihat. Dari kalimat ini mau mengungkapkan gini, dimulai dari batin. Kalau hidup baru hanya ditandai dengan hal lahiriah, maka keselamatan itu belum berlangsung dalam hidupmu. Poin yang kedua, apa itu sikap batiniah? Sikap batiniah yang harus dimiliki orang percaya adalah komitmen untuk hidup. Aku tidak mau bercacat, tidak mau bercela,
Dan itu adalah kehidupan yang berbeda sama sekali dengan yang sudah dijalani. Jadi coba kembali yang ke satu. Hidup baru artinya perubahan seluruh perilaku dalam segala hal, dimulai dari sikap untuk tidak mau cacat, tidak mau ada celanya. Kemudian itu akan terpancar, terekspresi dari kelakuan lahiriah hidupmu. Nangkep gak nih? Loh, Jumat Agung pada tidur ini. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bidikanmu sama bidikanku sama, hidup baru. Terus sampainya kemana pastor? Goalnya hidup baru itu apa? Seperti Yesus. Berarti tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela, semuanya. Caramu mikir, caramu semua. Kalau perempuan mungkin kan suka ngomong, sering banyak gagal di ngomong. Belajar untuk tidak bercacat, tidak bercela di dalam setiap perkataan. Laki-laki mungkin dari temperamentalnya, belajar untuk tidak bercacat, tidak bercela di dalam kau mengelola emosimu. Semua. Sampai kau bisa berkata, aku harus sempurna. Sampai aku bisa berkenan di hadapan Allah. Tapi ya nanti ketemu masalah terus untuk hal itu. Amin. Ketemu? Kok lemes toh? Ketemu masalah. Ketemu? Ikut Yesus berarti penuh. Loh pastor, tapi yang di luar sana beritainnya bukan begitu. Benny yang benar. Ikut Yesus penuh. Karena Yesus sendiri pun penuh. Sampai maka Kristen harus lu kok harus mati. Ini Injil yang murni, saudaraku. Perubahan seluruh perilaku itu akan mematikan. Maka Bapak Ibu, Anda harus tahu, saya dulu pengkhotbah teologi kemakmuran. Sebelum saya ikut Suara Kebenaran. Istri saya tahu itu. Dan yang ikut saya lama tahu. Kalau kau masuk dalam teologi kemakmuran, kamu sama dengan kamu di dalam penjara ini. Ikut Yesus, semakin tambah luar biasa. Lah Yesus aja gak kaya kok. Piye? Halo? Terus kamu ngomong seperti Yesus. Coba saya mau ngomong, Anda pakai keberadaan ontologismu dengan logikamu, dengan kecerdasanmu, ikut Yesus kaya materi loh ini saya ngomong. Lah Yesus aja gak kaya. Halo? Open your mind. Belajar untuk mengerti ini. Kalau ikut Yesus kaya secara rohani, oh betul. Setuju gak nih? Makanya gereja ini gak penuh-penuh karena ajarannya begini. Coba tak walik kaya materi kan kebak. Penuh ini. Tapi ini yang benar. Kamu ikut Yesus kaya di dalam apa? Dalam hikmat, dalam damai sejahtera, kaya di dalam tuntunan, kaya di dalam kekuatan, kaya di dalam segala hal hikmatmu. Untuk kau bisa menggarap batinmu. Maka sikap batiniahmu akan membuat dirimu untuk punya satu komitmen. Aku tidak mau bercacat, aku tidak mau bercela. Supaya aku segera mengalami hidup baru dalam hari hidupku. Ini tidak bisa mistis. Artinya kau tidak bisa dengan mujizat tiba-tiba kutumpang tangan kepalamu. Kemudian kau bisa jadi seperti Yesus. Hidup batiniahmu berubah, gak bisa. Saya yang khotbah aja harus berjuang. Ditabrak masalah, cari sarinya. Apa yang aku mau temukan untuk aku bisa serupa Yesus dalam hidupku. Apa manusia lamaku? Oh, masih kemaki nih orang Stephen Lim. Nah mana? Yuk potong. Habiskan, keringkan. Masih kepahitan. Habiskan, keringkan. Supaya aku segera masuk seperti Yesus. Maka kalau orang memahami suara kebenaran dengan jeli. Tidak ada orang yang
bisa berkata, aku tidak bahagia dalam hidup ini. Karena segala hal akan mendatangkan kebahagiaan, kebaikan untuk kau dan saya. Kalau kita mengasihi dia. Kenapa kau mau jalan mengikut Yesus? Karena aku mengasihi Bapakku. Aku mengasihi Bapakku bukan supaya Bapakku memberkatiku dengan kekayaan dunia. Aku mengasihi Bapakku karena memang seharusnya karena dia sudah mengasihiku terlebih dahulu. Maka keberadaanku dengan kesadaranku, dengan logikaku, dengan kecerdasanku dan kematanganku, dengan segala keberadaan diriku, aku memilih untuk, aku mau mencintai dia, apapun keadaannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Poin yang ketiga tampilkan. Pikiran dan hati manusia itu otonomi milikku. Pikiran dan hati manusia adalah wilayah manusia yang otonom. Otonom artinya apa? Kita yang jadi rajanya. Kita jadi bosnya. Independen, kau pegang sendiri. Maka jangan nanti di suatu titik di usia tuamu kau mengalami sesuatu hal, kemudian kau berkata kepada generasi di bawahmu, takdir Tuhan begini. Tuhan sudah takdirin opa begini. Oh, opa-opa harus tahu, anak-anak muda harus tahu hari ini. Tuhan tidak mentakdirkan apapun dalam hidupmu. Tapi Tuhan sudah buka gemboknya dan kau disuruh milih sendiri takdirmu. Amin. Kau mau jalan ke sana atau kau mau tetap stay? Itu hakmu, pikiranmu, milikmu, hatimu, milikmu sendiri. Kau mau bawa ke Tuhan atau kau mau penjarakan di penjara iblis? Terserah. Poin yang keempat. Poin yang keempat, manusia menjadi tuan atau majikan atas dirinya sendiri. Tetapi kemudian apakah ia mau menyerahkannya kepada kehendak Allah atau kehendaknya sendiri? Tergantung manusia itu masing-masing. Kesadaran dan penghayatan bahwa kita sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus itu meneguhkan bahwa manusia lama kita disalibkan. Supaya power, kan dosa itu punya power, saudaraku. Nikmat itu power. Makanya jangan pernah free sex anak muda. Ada kenikmatan yang itu akan membelenggu hidupmu. Jangan kau coba-coba, sekali kau coba, kau gak akan bisa lepas. Kalau engkau tidak benar-benar, tadi yang saya katakan sikap batiniahmu, aku mau berjuang dengan keberadaan ontologisku. Aku mau tidak bercacat, tidak bercela. Itu aja belum tentu berhasil. Jangan main-main loh sama pornografi, sama seks. Loh pastor, cuman ciuman. Loh bibir sama bibir kereng gitu, strome Bapak Ibu. Loh betul apa enggak sih? Kok ora tahu muda loh kalian. Bibir sama bibir kereng itu melebihi PLN tertinggi itu buatnya. Ret gitu kan. Itu nagih. Opa-opa mesti ngomong, ini sih aku muda ya begitulah ya, bertobatlah ya. Yang muda-muda jangan. Nikmatnya duit itu ada candunya. Jangan bermain saudaraku dengan hal itu. Maka kalau kau tidak berjuang untuk dengan kesadaranmu menyalibkan, kau akan selama-lamanya menghambakan dirimu ke dosa. Jadi pendeta teriak-teriak kayak saya ini bisa loh menghambakan diri ke dosa. Kan Anda lihat saya di mimbar, Anda gak lihat saya di hari-hari. Ya enggak? Kecuali Anda ngikutin saya di kamar doa, di kamar mandi. Jangan loh, kamar mandi saya mau mandi. Ya, ngikutin saya kemana-mana. Anda baru tahu hidup saya. Tapi saya tahu keberadaan ontologis diri saya. Saya sudah bebas apa belum dari perangkap dosa ini. Maka kamu mau serahin apa enggak? Pikiranmu, kawasanmu ini mau kamu serahin apa enggak? Sampai kau bisa berkata, ku keringkan semuanya, ku salibkan supaya tubuh dosa ini, powernya ini habis, mati. Powernya ini sampai lemah, sampai mati.
Sampai aku tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Itu Kristen itu harusnya begitu. Poin yang kelima. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti masuk dalam kematian bersama Yesus. Supaya kau mengalami kebangkitan dalam hidup yang baru yang ditandai dengan perubahan seluruh perilakumu dalam segala hal. Nah tadi, dari sikap batiniah, kemudian memancar terekspresi dengan tindakan yang kelihatan. Dulu ngomongnya begitu, sekarang kok enggak. Dulu mata duitan, sekarang kok enggak. Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang powernya, hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tampilkan Roma 6 ayat 6. Kata tahu di dalam Roma 6 ayat 6 ini dengan bahasa Yunaninya ginosko. Yang artinya knowing by experiencing. Kita tahu. Artinya begini loh. Kita semua tahu di mana titik lemah kita. Betul? Kita tahu setiap inci dosa yang kita lakukan. Bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita tahu karena kita berpengalaman dengan dosa ini. Kita tahu di mana titik lemah kita. Kita bisa tipu orang. Kita bisa tampil manis depan orang. Apalagi rohaniawan kayak saya. Shalom, oh ya. Apalagi saya membawakan suara kebenaran. Pasti nilainya 100, oh belum tentu. Malah yang membawakan gini seringkali nilainya paling jeblok. Halo, ini benar saya ngomong. Bapak Ibu harus percaya. Makanya ujilah setiap pendeta dengan roh. Uji saya dengan roh. Ini pendeta dekat gak sama Tuhan? Ini pendeta benar gak? Amin. Sampai di sini Anda mudeng apa mubeng? Beri tepuk tangan puji Tuhan. Kalau mubeng saya tak duduk, capek mengulangi. Ya lanjut, bentar lagi kita selesai. Kata tahu itu menggunakan bahasa aslinya ginosko. Tahu karena pengalaman. Dan orang tahu dia kalah di situ, dia juga akan tahu ketika dia berusaha hidup di dalam Kristus. Manusia lamanya terus disalibkan, dia juga akan tahu ada perubahan atau tidak, dia bisa tahu. Dari experience dia mulai tahu, loh aku kok bisa lewatin ini ya. Temptation ini aku bisa lewatin. Yes. Lama-lama dia akan bisa tahu hilangnya kuasa dosa dalam tubuhnya. Dia bisa tahu nanti. Tapi semuanya itu dibutuhkan komitmen untuk terus dirinya sendiri untuk membunuh dan mematikan semua ikatan-ikatan yang mengikat diri kita masing-masing. Bapak Ibu jangan sembarangan, kau jangan berpikir, oh aku enggak ada ikatan. Nanti pulang dari tempat ini, duduklah tenang di kamar doamu. Ngomong sama Tuhan secara real, secara tenang, teduh. Ngomong sama Tuhan, Tuhan tunjukkan mungkin ada sesuatu yang ikatan yang mengikatku, aku tidak sadari. Dan itu harus dimatikan, kalau tidak saudaraku, suatu hari nanti pasti akan jadi bom waktu. Maka harus kau pahami, kau harus mematikannya dengan jeli. Hilang kuasanya. Sampai kata, nih ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dalam bahasa Yunaninya katergeo, yang artinya to destroy. Artinya apa? Sampai kita destroy itu hancurkan, remukkan, terus diremukkan, dihancurkan. Menonaktifkan. Artinya apa? Dosamu harus sampai kadar nonaktif. Ada ngikuti gak nih? Dosamu harus sampai, kalau kayak robot-robotan itu sampai rusak. Di-on kan sudah gak bisa. Karena dipukulin destroy, dihancurin terus, dipukulin, digebukin terus, destroy.
Tapi orang Kristen kan seringkali dielus-elus, dikasih makan jadi gede dia. Jadi gede, tambah gede, bingung akhirnya kamu gak bisa matiin itu. Susah tapi pastor, iya memang. Kalau ikut Yesus gampang, surga jadi tempat murahan. Betul? Betul? Gampang. Mau mati tinggal ngomong ikut Yesus. Baptis selesai, mati masuk surga. Itu murahan. Percuma dong tokoh-tokoh iman berjuang sampai kayak begitu. Kalau kita cuman mau mati tinggal panggil pendeta Stephen Lim, suruh doakan, pegangi tangan sambil megap-megap, terima Yesus, amin, mati masuk surga. Lah apa kuwi gereja? Iman Kristen apa itu? Halo? Amin. Anda ngerti di sini? Iring Yesus nggak sembarangan, harganya mahal. Harganya mahal, perjuangannya seumur hidup. Jangan kamu kira murahan ikut Tuhan. Dengan kematian Yesus manusia lama kita disalibkan. Sehingga tubuh dosa kita mulai powerless, kehilangan arah. Udah bukan kehilangan arah, kehilangan kekuatannya. Lebih dari itu, salib itu adalah kemenangan kosmik. Apa yang tampak sebagai kekalahan, disalib itu kalah itu. Justru disitulah Yesus sedang mengalahkan dosa, maut dan kuasa kegelapan. Sama, kita sampai bisa berkata begini, dosa gak punya lagi otoritas final dalam diriku. Karena setiap kali ku patahkan. Makanya kalau teking-teking dalam nama Yesus itu kalau dosa, jangan bon utangmu kamu tengking-tengking, ya tetap harus bayar. Amin gak nih? Kalau mau dosa baru tengking, dalam nama Yesus aku gak mau lihat pornografi. Gitu. Jangan notamu kamu jembreng begini, dalam nama Yesus. Kurang ajar, kamu yang utang Yesus suruh bayar. Itu banyak orang Kristen begitu. Kamu yang nyicil mobil gak bisa bayar, dalam nama Yesus. Darah Yesus, murah dari Yesus buat bayar mobil tok. Halo? Halo? Ini, kamu harus mulai sadar Bapak Ibu. Kristenmu harus melek. Jangan dibawa salah terus. Pokoknya ngomongnya begini, dalam nama Yesus. Itu kalau berhubungan dengan pertarungan rohanimu. Pertarungan spiritualmu. Kalau ada kuasa gelap boleh. Tapi kalau kamu gak hidup benar, kamu tenging-tenging dikejar kamu nanti. Iya gak? Hidupmu kotor, dalam nama Yesus. Aku perkatakan, enya kau. Setan yang ngekek, sopo gue. Siapa kamu? Aku tahu masa lalumu, aku tahu siapa kamu. Malu kita. Jangan main-main saudaraku. Amin ya. Sekarang kalau doa dalam nama Yesus berarti kalau kita sedang tadi berjuang untuk memiliki sikap batiniah untuk tidak bercacat, tidak bercela. Lah itu. Aduh aku mau gini, dagingku minta. Kayak Paulus kan, aku tahu yang benar tapi dagingku terus meminta. Nah itu pakai nama, dalam nama Yesus. Beri aku kekuatan. Semua bisa dilewati bersama Yesus. Yes! Gitu, berikan tepuk tangan. Gitu dong. Aduh. Lanjut, mau selesai. Komitmen untuk dapat mati bersama Yesus dan hidup dalam hidup yang baru dapat membuat kuasa tubuh dosa kita mati. Itu harus ada komitmen, harus ada psikologi kita diputer ke sana. Pokoknya aku mau hidup bener, hidupku tidak boleh kendor, hidupku harus terus on fire sama Tuhan. Roma 6 ayat 7 berkata begini, tampilin. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Yuk baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jumat Agung, Paskah, nanti Paskah besok Minggu, haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Betul, udah dibuka gemboknya, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar,
Karena ku tahu dia pegang hari esok. Terus apa? Tubuh jadi berarti. Oh, hidup jadi berarti sebab dia. Ya benar itu, udah dibuka. Tapi kamu suruh berjuang sendiri. Jangan terus kamu nyanyi itu. Because he lives. Gimana? Ya udah begitu deh, saya gak bisa Inggrisnya Bapak Ibu. Tapi intinya begitu, wah sebab dia hidup. Dia yang menang, Yesus menang. Dia disuruh ngikutin, maunya Bapaknya dia ikut. Sampai menang, sampai dia turun ke Hades, dia buka itu semua. Sekarang kamu dibuka udah. Kamu disuruh jalan, ikuti jalanku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Follow me. Maka jangan follow pendeta. Pendeta harus belajar follow Yesus. Ngerti nggak? Nanti kalau kamu cuma follow pendeta, nggak lihat Yesusnya, nanti pendetanya ke kiri, ke stasiun Tawang, kamu ke stasiun Tawang. Nggak ke langit baru, bumi baru, ngerti nggak? Dugi mudeng apa? Bapak Ibu harus paham ini. Pahami ini. Sehingga ketika kita berkata Roma 6 ayat 7 tadi ditampilkan. Sebab siapa yang telah mati, apotonesko. Artinya apa? Mati secara natural. Benihnya kering itu artinya. Kata mati ini artinya benih dosamu kering. Sampai tadi, kalau kayak biji itu sampai kiut ya, sampai habis, sampai kering. Kamu baru bebas. Dikayo. Artinya apa? Bebas dikayo itu artinya dibenarkan. Sebab siapa yang benih dosanya sudah kering, dia telah dibenarkan dari dosa. Coba Bapak Ibu. Maka dalam tulisannya ini Paulus mau menunjukkan bahwa tindakan kita bersedia mati bersama dengan Kristus itu adalah tindakan yang dibenarkan. Atau tindakan yang memungkinkan pembenaran kita secara aktif dapat kita lakukan. Karena pembenaran pasif itu Yesus yang lakuin tadi, buka gembok dengan mati di kayu salib. Pasif, kita nggak ngapa-ngapain. Tapi Yesus yang lakuin, betul? Betul Bapak Ibu? Kita yang harus aktif. Berjuang dalam hari hidup kita. Poin yang ke-6 tampilkan. Tindakan mati bersama dengan Tuhan atau mati terhadap dosa itu akan membuahkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kalau tadi ya Roma 6 ayat 7 itu terus kamu lakukan sampai kering. Dosa itu sampai kering. Maka persekutuan yang harmoni dengan yang ideal sama Tuhan itu akan terjalin dalam hidupmu. Kenapa sih Tuhan aku gak bisa menikmati Tuhan? Bapak Ibu mungkin pernah begitu ngomong, mungkin Bapak Ibu masih begitu. Aku gak pernah bisa doa dengan nikmat sama Tuhan. Kenapa sih banyak orang ngomong bisa ketemu Tuhan, ngobrol sama Tuhan, mungkin enggak visual atau enggak audible, tetapi dalam batinnya, di dalam teduhnya, di dalam meditasinya sama Tuhan, dia bisa menemukan dan ditemukan Tuhan, dia bisa bercakap-cakap seakan-akan. Kenapa kamu enggak bisa? Kenapa kamu enggak menikmati momen atau saat-saat dimana kau berdoa sama dia itu sebuah kenikmatan yang candu? Kenapa kamu bisa menyandukan itu? Karena itu. Hubunganmu tidak ideal. Kenapa? Karena belum mati benih dosamu. Amin. Amin. Maka kalau hari ini kamu masih bisa jahat sama orang, kamu masih bisa, apalagi pekerjaan Tuhan ya, paling gampang begini. Makanya pelayan Tuhan itu harus orang-orang yang tangguh. Benar-benar sikap batinnya tiap hari, tiap saat, 24 jam, 7 hari, tidak bercacat, tidak bercela. Karena kalau enggak, di dalam pelayanan itu manusia menajamkan, betul? Duduk. Dulu kalau gereja saya waktu kecil Bapak Ibu, itu majelis sama majelis bisa lempar-lemparan gelas. Betul, saya enggak bohong. Karena papa saya di dalam itu. Bisa gebrak-gebrakan meja. Meja bisa dijembalkin, bejonya, untungnya mejanya kayu jati besar. Itu kalau meja gini, wah itu sudah
Wah, ngeri Bapak Ibu. Saya dari kecil sudah lihat dunia pelayanan, saudaraku. Makanya saya ngomong sekali lagi. Kalau pelayan Tuhan, umat pilihan, kau tidak jaga hatimu dan kau tidak mematikan benih dosamu. Nanti lihat responnya, dia bisa menjadi orang nomor satu yang rusak pekerjaan Tuhan. Jadi jahat ya. Paham gak nih? Halo? Hati-hati. Kalau kau berlatih tiap hari, dari yang gak bisa kau jadi bisa. Dari yang bodoh kau jadi expert. Dari yang bukan siapa-siapa kau jadi siapa-siapa. Amin saudaraku. Latihan sama tiap hari sampai engkau bisa punya hubungan yang harmoni dengan Tuhan. Saya tutup dengan poin yang ketujuh. Poin ketujuh. Tuhan tidak dapat bersekutu dengan orang yang tidak bersedia mati bersama dengan Dia. Atau mati terhadap dosa. Ekspresi dalam semua tindakan yang kelihatan. Itu akan terlihat. Poin yang ke-8, tampilin. Sebentar Bapak Ibu. Sorry, Roma 6 ayat 9 dulu tampilin. Roma 6 ayat 9. Sebelum ini, Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Poin yang ke-8 tampilkan. Kebangkitan Tuhan Yesus yang permanen, artinya kematian tidak lagi dapat menguasai dirinya. Hal itu menjadi gambaran bahwa kita yang dibangkitkan bersama dengan Kristus bisa berkeadaan di mana dosa tidak lagi bisa berkuasa dalam hidup kita. Maka saudaraku, kita dapat hidup bagi Allah. Roma 6 ayat 10 tampilin. 6 ayat 10 tampilin. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berarti kita hidup hanya bagi Allah. Kalau kita berkata aku mati bersama dengan Kristus, maka dosa tidak bisa lagi bertata dalam diriku. Maka aku baru bisa hidup bagi Allah. Amin saudaraku. Satu kali hidupku ini hanya untuk kepentingan Allahku. Poin yang ke-8. Poin ke-8. Tadi udah ya tampilinnya. 8. Kebangkitan, 9. Poin yang ke-9. Dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa, dengerin baik-baik, ini kesimpulan dari khotbah saya. Seseorang tidak dapat hidup bagi Allah kalau belum mematikan gairah atau tubuh dosa di dalam dirinya. Hidup bagi Allah secara ideal itu dapat terjadi atau berlangsung kalau seseorang hidup di dalam kesucian Allah. Orang Kristen hukumnya Yesus. Aturan hidupnya Yesus. Tujuannya hati Bapa. Rumahnya di langit baru bumi baru. Kamu tidak bisa saudaraku, kalau kamu tidak memakai kesucian Tuhan dalam hidupmu. Tidak bisa. Semakin kau dilukai, semakin suci. Semakin kau dikhianati, semakin kau diburukkan orang, semakin kau harus suci. Makanya kalau Bapak Ketua Sinode kita Pak Eras ngomongnya begini, lawan semua dengan kekudusan hidup. Semakin kau dijahati, kau harus semakin suci. Karena Yesus pun mengajarkan itu, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau dunia, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi kita tidak, kita berkata, aku mengampunimu. Karena aku mau membawa keberadaan diriku seperti Yesus itu sendiri. Sehingga ketika kita berani berkata sama dunia, sama teman-teman kita, kalau kau mau lihat Tuhanku, kau lihat aku. Karena Bapakku itu perwakilannya ada pada diriku. Seperti Yesus, kalau kau mau lihat Bapa, kau lihat aku. Yesus berkata, ikuti teladanku, berarti sama dong. Betul gak saudaraku? Bisa dikatakan begini, kalau kau mau berkata, mana Tuhanmu kayak siapa? Kelakuannya kayak siapa? Ya kayak saya ini. Wih ngeri loh. Halo, berani gak nih? Berarti jangan sembarangan hidup.
Habis ngomong begitu terus kamu ngawur hidupnya, malu Tuhannya. Tuhan bisa ngomong, ki piye to bocah ini. Habis ngomong begitu kok kamu gak karuan hidupmu. Amin. Siapa berani komitmen dengan saya? Angkat tangan. Belum semua. Saya gak lihat deh. Siapa yang berani berkomitmen untuk Tuhan? Yuk bangkit berdiri, yuk kita siapkan hati kita.